Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca, merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sesudah dia, maka Ebsan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah dia, maka Ebsan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas Israel. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah jika Tuhan memakai seseorang. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah jika Tuhan memakai seseorang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, suatu sukacita dan kebanggaan tersendiri dalam hidup ini jika Tuhan memakai hidup kita. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dia sanggup melakukan segala perkara dan tanpa kita, kita tidak mampu dan bisa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun Allah tidak mau. Allah lebih ingin bekerja dengan kita. Selalu saya katakan setiap merenungkan firman Tuhan bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu, tetapi tanpa kita Tuhan tidak mau juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau mempergunakan hidup kita supaya lewat hidup kita banyak hal yang baik dapat terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan memakai hidup kita, maka Allah pasti menyertai kita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena Allah menyertai, pasti banyak hal yang luar biasa dapat terjadi dalam hidup kita. Seperti Musa dipakai Tuhan dan Tuhan menyertai dia menghadapi Firaun. Tuhan juga menyertai Yusuf sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil dan segala musim pun akan disingkirkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan memakai kita hari ini, maka hidup kita pasti berubah. Sebelum Tuhan memakai kita, terlebih dahulu Dia merubah hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada contoh dalam firman Tuhan.
murid Tuhan Yesus. Waktu Petrus dipakai Tuhan, maka yang pertama sekali Yesus lakukan adalah merubah Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namanya bukan lagi Simon, tetapi diubah menjadi Petrus. Ketika Tuhan memakai kita, maka siap dan setiap musuh pasti akan ditaklukkan, dan hal-hal yang dahsyat pasti akan terjadi dalam hidup kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu Gideon, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, menghadapi peperangan musuh-musuh ditaklukkan karena Tuhan mau memakai Gideon. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini secara khusus, Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, Alkitab mencatat dan menuliskan banyak catatan tentang Ebsan, Elon, dan Abdon. Bahkan tidak dikatakan bahwa mereka anak seorang imam, tetapi Tuhan memakai menjadi hakim atas orang Israel. Dari sini kita dapat mengerti bahwa Tuhan memakai semua orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dan pertanyaan bagi kita adalah, apa kriterianya supaya kita dipakai oleh Tuhan hari ini? Sekali lagi saya mengulanginya, dari bagian firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 12 ayat 8 sampai 12, ada sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan pada pagi hari ini adalah, apa kriterianya supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan? Saya menyimpulkan yang pertama, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada janji firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus mau diubah dan dirubah oleh Tuhan sendiri. Yang terakhir, yang keempat, kita harus mau berkorban untuk melayani Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah saatnya kita harus percaya bahwa Tuhan mau memakai kita semua untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Sadarilah bahwa Tuhan yang memakai kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Ia berikan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati keluarga kami, berkati istri dan anak-anak kami, berkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga kami yang saat ini sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.